Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Bu Nur Anis Saila Fajrin. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan panggilan Bu Anis. Ibu adalah guru PAI yang mengajar di kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi PAI yang pertama di semester ini, yaitu mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum dimulai, supaya kegiatan belajar hari ini berkah, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan dapat membaca Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, Quran Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 39 sampai 42, Quran Surat Al-Imran, Quran Surat ketiga ayat 159, beserta arti dan hadis terkait. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan arti per kata dari Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat An-Najm, dan Quran Surat Al-Imran menjadi sebuah terjemah yang utuh. Dan terakhir, anak-anak diharapkan dapat menyajikan paparan hasil pencarian hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat An-Najm, dan Quran Surat Al-Imran. Untuk itu, semoga anak-anak bisa memahami tujuan pembelajaran ini supaya nanti setelah menonton video ini, anak-anak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan pada materi pertama. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku optimis. Ada yang tahu optimis itu apa? Ya, optimis adalah sebuah perilaku yang memiliki harapan positif dalam menyelesaikan suatu hal atau persoalan. Orang yang berpikir optimis akan mempunyai kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan sesuatu. Ia memandang sesuatu dari segi kemungkinan, kesempatan, dan peluang. Untuk itu, kita bisa lihat orang yang berpikir optimis akan selalu berpikirnya itu positif dan wajahnya terlihat berseri-seri karena dalam menyelesaikan suatu hal itu selalu dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, dalil yang berkaitan dengan perilaku ini adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ibu akan bacakan satu kali, nanti anak-anak silakan untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Berikut ini Ibu akan perlihatkan ayat dan arti secara mufradat. Kita akan belajar bersama. Ibu akan bacakan satu kali, silakan anak-anak mengikutinya. Kul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas anfusihim, diri mereka sendiri, la, jangan, taknatu, kalian berputus asa, min, dari, rahmatillah, rahmat Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni az-dzunubah, dosa-dosa jami'a, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Nah, kita bisa lihat dari arti secara perkata ini, mudah-mudahan bisa semakin membuat kita memahami makna yang terkandung dalam ayat ini. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan perilaku optimis. Ibu akan bacakan, nanti silakan anak-anak menyimak. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'malu amalan aw yabni bina'an fa'annahu alaihi falamma faragha da'a lana wa qala
La ta'yasa minal khairi ma tahazzazat ru'usukuma innal insana taliduhu ummuhu ahmara laisa alaihi kisyratun summa yu'tihi Allahu wa yarzuquhu. Rawahu Ahmad an Waqi. Artinya, kami berdua menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang memperbaiki sesuatu atau sedang membangun suatu bangunan. Kami berkeluh kesah kepadanya. Tatkala beliau selesai, beliau memanggil kami dan beliau bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari kebaikan. Selama kepala kalian masih bisa bergerak, manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki sesuatu apapun, lalu Allah memberinya rezeki." Hadis riwayat Ahmad dari Waqi. Nah, dari ayat yang sudah kita baca, kemudian hadis yang berkaitan dengannya, kita semakin memahami bahwa perilaku optimis itu merupakan perilaku yang sangat Allah anjurkan. Allah menyuruh kepada hamba-hambanya yang melampaui batas untuk berperilaku optimis, artinya tidak boleh untuk berputus asa, karena ini menjadi bekal sebagai seorang muslim sejati. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Untuk selanjutnya kita akan bahas perilaku yang kedua, yaitu mengenai perilaku ikhtiar. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Ya, ikhtiar itu adalah suatu perilaku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita, harapan, ataupun keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, maka ia perlu berupaya untuk mencapainya. Dalil yang berkaitan dengannya adalah Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Ibu akan bacakan satu kali, silakan anak-anak mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu kesudahannya segala sesuatu. Ini dia ayat yang berkaitan dengan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan ayat beserta arti dalam bentuk berkata. Ibu baca satu kali, silakan anak-anak mengikuti. Wa'an dan bahwa laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali atau selain ma apa yang sa'a ia usahakan. Wa'anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa kelak atau bakal yuro diperlihatkan summa kemudian yujzahu diberi balasan kepadanya al jazaa'a balasan al-awfa cukup atau sempurna. Wa anna dan bahwa ila kepada Rabbika Tuhan kamu al-muntaha akhir tujuan atau kesudahan. Nah, mudah-mudahan dengan membaca secara perkata ini bisa lebih memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada pula hadis yang berkaitan dengan perilaku ikhtiar ini, diantaranya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yughnihillah." Rawahul Bukhari an Musa bin Ismail. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya, dan siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkannya. Hadis riwayat Al Bukhari dari Musa bin Ismail. Nah, dari ayat yang sudah kita baca, kemudian hadis yang berkaitan dengannya, ternyata perilaku ikhtiar itu merupakan suatu perilaku yang sangat Allah anjurkan. Karena dengan perilaku ini Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan balasan yang sempurna bagi siapa saja yang mau bekerja keras. Mudah-mudahan bisa jadi teladan untuk kita. Untuk selanjutnya kita akan bahas perilaku yang ketiga, yaitu perilaku tawakal. Ada yang tahu tawakal itu apa? Ya, tawakal adalah suatu perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hasil usaha setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Orang yang bertawakal itu akan memiliki keberuntungan. Ketika mereka mendapatkan apa yang diinginkan, maka mereka tidak akan sombong karena mereka yakin bahwa apa yang diusahakannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu pula ketika apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia tidak akan berkeluh kesah atau menyesal, tapi ia akan tetap berlapang dada dan memiliki kesabaran, karena dia yakin bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik. Untuk itu, dalil akli yang berkaitan dengannya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 159. Ibu akan bacakan satu kali, silahkan anak-anak menyimak dan mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, berikut ini ayat dan arti secara perkata. Ibu akan baca satu kali, anak-anak silakan mengikutinya. Fabima, maka dengan rahmatin rahmat minal dari Allah, linta kamu lembut lahum bagi mereka, walau dan sekiranya kungta kamu adalah fadzon bersikap keras, golizo kasar alqolbi hati, lang faddu tentu mereka akan menjauhkan diri min dari haulik sekeliling kamu, fa'afu maka maafkanlah anhum dari mereka, wastaghfir dan mohonkanlah ampun lahum bagi mereka, wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fi dalam al-amri urusan itu, faiza maka apabila azamta kamu membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah ala Allah atas kepada Allah, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Nah, dengan kita melihat artinya secara berkata, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terkait dengan perilaku tawakal ini. Kemudian ada hadis yang berkaitan juga dengan perilaku ini, diantaranya yaitu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Ibnu Majah an Abi Tamim Al-Jaishani. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki terhadap burung. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Tamim Al-Jaishani. Nah, dari ayat dan hadis ini kita bisa memahami, ayat yang kita baca memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampunan, bermusyawarah, dan akhirnya bertawakal. Di hadis ini pun juga kita diperintahkan untuk senantiasa bertawakal setelah usaha dan doa. Untuk itu, perilaku ini merupakan suatu sifat yang mulia yang harus kita lakukan, karena ternyata ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa, kita perlu serahkan itu juga semua kepada Allah, karena tentu takdir terbaik adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perilaku tawakal ini. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kepada materi tajwid. Materi tajwid yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai qalqalah. Qalqalah itu adalah suatu hukum bacaan apabila terdapat huruf yang 5 ini, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf, disingkat menjadi baju di toko. Nah, ketika ada kelima huruf ini dalam keadaan sukun atau disukunkan, maka dibaca dalam keadaan memantul atau membalik. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi dua, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang apabila terdapat huruf yang 5 tadi dalam keadaan sukun asli, biasanya terletak di tengah kalimat. Cara membacanya dengan dipantulkan. Contoh, la maqtu'atin.
Nah, di sini kata qaf itu adalah huruf qalqalah sugro, karena qaf ini dalam keadaan sukun di tengah kalimat. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang apabila terdapat huruf yang 5 ini dalam keadaan sukun ataupun disukunkan. Biasanya terletak di akhir kalimat. Contoh di sini ada kalimat huwal ghaniyul hamid. Nah, huruf dalnya di sini dalam keadaan dhammah. Ketika dhammah tapi karena di akhir maka dia diwakafkan sehingga dibacanya dalam keadaan memantul. Hamid begitu ya. Nah, kemudian untuk cara membaca lebih rinci, Ibu jelaskan sedikit. Di sini ada perbedaan antara huruf ba, jim, dan dal serta to dan qaf. Untuk ba, jim, dan dal itu cara membacanya memantul ke arah suara e, peyem, bukan tape, bukan e. Jadi ketika ba itu mantulnya harus ke e suaranya. Contoh abe, bukan abe atau abi, tapi abe, ibe, ube. Begitu pula jim, aje, ije, uje. Begitu pula dal, ade, ide, ude. Nah, kecuali untuk to dan ko, karena huruf makhraj fathahnya itu mengarah ke suara o, maka untuk pembacaannya itu memantul ke arah suara o. Jadi bacanya bukan at atau ate, tapi ke o. Ato, ito, uto. Dan kemudian kof, ako, iko, uko. Begitu. Dapat dimengerti? Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada contoh beberapa bacaan untuk hukum bacaan qalqalah ini. Berikut contoh bacaan qalqalah dari setiap hurufnya. Silahkan nanti dilatih di rumahnya masing-masing. Ibu akan bacakan satu kali, silahkan kalian mengikutinya. Untuk huruf ba, min qabli absorihim, abdina, arah suara ke e. Jim, ajruhum, tajri, hujadaki. Huruf dal, aradnahu, latad'uhum, adbarahum. Sama, suara arahnya ke e. Kemudian to, batoni, arah suara ke o. Syatoroli, yatogisu. Qaf, wanaqwa, uqodi, yakobidu. Nah, begitu ya. Itu contoh-contoh bacaan qalqalah. Nanti kalian juga bisa mencarinya lebih banyak lagi di Al-Quran. Nah, untuk pertemuan hari ini seperti itu. Tantangannya adalah silahkan anak-anak untuk mencari dan menandai hukum tajwid qalqalah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian tuliskan pada buku catatan beserta hadis terkait. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, silahkan salin dulu ayat beserta arti Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat An-Najm, dan Quran Surat Al-Imran. Kemudian tadi beserta hadis-hadis yang kita sudah bahas. Setelah disalin, silahkan dari ayat yang dibaca itu dicari hukum tajwid qalqalahnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Anis bahwa qalqalah itu mempunyai ciri-ciri hurufnya apa saja. Nah, tandai jika qalqalah ini memang ada di ayat-ayat yang sudah kita pelajari, baik itu boleh dengan spidol ataupun pulpen. Kemudian setelah selesai, silahkan dokumentasikan berupa foto atau PDF dan kirimkan ke Google Classroom. Dapat dipahami? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mengerti. Barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.